Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin nggak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar podcast Do You See What I See. Perkenalkan, nama aku Fitri. Ini adalah cerita pertama aku yang aku bagikan. Semoga seru, semoga bermanfaat. Sebelumnya aku mau kasih info aja. Aku ini penggemar podcast Do You See What I See banget. Jadi setiap hari aku selalu cek di Spotify apakah ada episode baru yang dibagikan oleh teman-teman, karena memang cerita dari teman-teman itu sangat menarik banget ya, pokoknya aku suka banget lah. Aku itu orangnya suka cerita horor, suka film horor, tapi penakut, cuman penasaran gitu. Udah langsung aja aku ceritain pengalaman yang dialami kakak aku. Kenapa aku cerita pengalaman kakak aku, gak aku sendiri? Karena jujur aja aku tuh orangnya gak terlalu sensitif sama hal-hal yang berbau mistis atau horor, dan itu sangat aku syukuri banget kan, karena memang aku orangnya penakut banget. Cerita ini terjadi sudah lama sekali, ketika aku usia 5 tahun. Saat itu aku menduduki bangku kelas TK kecil ya. Aku umur 5 tahun. Dan aku cerita ini kenapa? Karena pada saat kakak aku mengalami ini, aku ada di situ. Kejadian itu aku menyaksikan sendiri bagaimana tegangnya dia, bagaimana raut muka ketakutan dia. Ya, pokoknya aku bisa merasakan lah apa yang sedang dia alami, kayak gitu. Sebelumnya aku ceritakan dulu gambaran lokasi rumah aku. Jadi rumah aku itu diapit 2 rumah kosong, sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Tapi alhamdulillah depan rumah aku itu adalah musola. Sebelah kanan aku sebelum rumah kosong itu ada sebuah lengkong. Ada jarak lah antara rumah aku sama rumah kosong itu sekitar 2-3 meter. Nah, lengkong itu sering dibuat jalan ke depan menuju ke belakang rumah, karena di belakang rumah kan juga ada rumah penduduk ya, karena memang tetangga-tetangga yang ada di belakang rumah itu sering lewat lengkong sebelah kanan rumah aku itu untuk menuju ke musola gitu. Nah, selanjutnya ini pengalaman yang dialami kakak aku yang nomor 2 yang berada di kamar belakang. Hari-hari berjalan seperti biasa, karena kakak kedua aku itu kerjanya shifting. Pada saat itu dia berangkat siang, pulangnya malam. Pulang jam 9 malam, dijemput sama bapak. Sampai rumah dia seperti biasa bersih-bersih badan, mandi, terus bersihin muka, bersih-bersih wajah, karena memang dia kan kerjanya full make up. Jadi kalau nggak dibersihin nanti akan timbul jerawat. Biasalah ya perempuan. Jadi kamar kakak aku yang nomor 2 itu ada di kamar belakang. Kamarnya itu ada sebuah jendela. Jendelanya itu ketika dibuka itu langsung menuju ke lengkong dan rumah sebelah kanan aku. Lah, setelah itu di bawah jendela ada meja rias kakak aku. Ketika dia membersihkan wajahnya, ketika dia membersihkan make up, biasanya dia itu membuang kapas itu enggak di
nggak sembarangan lah. Dia biasanya buang di tong sampah yang ada di kamar, atau enggak habis dikumpulin dulu, besokannya dibuang di tong sampah depan rumah gitu kan. Tapi saat itu nggak tahu kenapa ketika kakak aku membersihkan make up, dia masih pandangannya masih ke arah kaca meja rias, dan dia itu ngelempar bekas kapasnya itu ke jendela, keluar jendela kayak gitu. Tiba-tiba beberapa detik kemudian, dengan ekor matanya dia melihat sosok tinggi, besar, putih. Dia berpikir di situ, itu korden aku gitu. Terus berpikir lagi, enggak, korden aku enggak warna putih. Dia gitu kan. Karena dia penasaran, dia nengoklah ke sebelah kanan. Dia nengok ke sebelah kanan, ternyata itu adalah sosok pocong. Di situ kakak aku nggak bisa teriak, nggak bisa apapun. Dia diam. Setelah beberapa menit, sosok itu hilang. Baru kakakku bisa teriak sekencang-kencangnya, dan kita semua lari ke kamarnya. Bapak aku yang masih di ruang tamu zikir langsung lari ke kamar kakak aku. Ketika kita sampai ke kamar kakak aku, dia itu posisinya kayak patung dengan wajah matanya melotot, bibirnya nganga, dan tangannya itu memegang. Terus bapak aku samperin, dipukul pundaknya. Nduk, kenapa? Bapak aku bilang gitu, yang artinya, Nduk, kamu kenapa? Nduk itu adalah panggilan sayang orang Jawa ke anak perempuannya ya. Terus baru itu kakak aku bisa sadar. Aku sadar, setelah itu dibawa ke ruang tamu, kakak aku yang nomor 4 diminta untuk menutup jendela kamarnya. Oh iya, sekedar informasi, kakak aku yang pertama itu cowok lagi ditugaskan ke Kalimantan, dan kakak aku yang nomor 3 itu kerjanya kebetulan di luar kota, jadi kita di rumah cuma berenam. Setelah kakak aku dikasih ke ruang tamu, diberi minum air putih, dibacain ayat suci Al-Quran sama bapak, habis itu disuruh minum lah. Disitulah dia mulai tenang, dia mulai bisa tarik nafas, sudah. Dan di situ bapak aku itu nggak tanya sama sekali, tadi kamu kenapa, kamu yang kamu lihat apa. Bapak aku nggak tanya sama sekali, tapi kakak aku yang cerita. Tadi dia diceritain semuanya dari awal sampai makhluk itu muncul. Terus untuk menenangkan hati anaknya itu, bapak aku bilang, halah kue halusinasi, kue mau Mbak Susi nganggo rukuh balik seko darus. Bapak aku bilang gitu. Yang artinya gini, halah kamu tuh cuma berhalusinasi. Itu tadi Mbak Susi yang pakai mukena jalan habis pulang ngaji atau pulang darus dari musola gitu. Lah, tapi kakak aku ya nggak mungkin lah dia kayak ngeyel gitu, nggak mungkin. Nah, kalau Mbak Susi aku tahu gini. Mbak Susi itu tetangga belakang rumah yang setiap ke musola itu lewat lengkong sebelah rumah aku itu. Setelah itu ditenangin lagi lah sama bapak, ditenangin, sudah tenang. Akhirnya kakak aku tidur di kamar depan bareng sama kakak aku yang nomor 4. Keesokan harinya aku dengar nih percakapan ibu sama bapak, bahwa ketika kakak aku itu nutup jendela, dan kakak aku nutup jendela sebelum ketika kita sampai ke kamar kakak aku, ternyata bapak itu memang udah lihat. Ternyata bapak tuh juga lihat ada sosok itu. Cuman bapak nggak mau bilang.
Takutnya nanti anak-anaknya takut semua kan. Terus bapak aku pesan sama ibu, kita sering-sering sholat di kamar belakang biar nggak ada gangguan-gangguan lagi kayak gitu. Ini ya, sebenarnya rumah aku itu aman. Memang setiap tempat itu ada yang menunggu. Cuman alhamdulillah rumah aku itu aman. Yang banyak penghuninya itu memang rumah di sebelah kanan aku. Kedua rumah kanan kiri aku kosong, tapi memang yang banyak penghuninya itu sebelah kanan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena sebelah kanan aku tuh kan rumah kosong, yang punya rumah itu kan tinggalnya nggak di daerah sini ya. Ketika rumah itu dikontrakan, setiap orang yang tinggal di situ nggak pernah betah. Jadi sebulan, seminggu 2 minggu, sebulan lah paling lama, atau enggak 2 bulan paling lama itu mereka nggak betah. Dan setiap ditanya kenapa kok pindah, selalu jawabannya itu sering ada yang ganggu kayak gitu lah. Maka dari itu pemilik rumahnya itu mengajikan rumah itu agar rumah itu terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Tapi pemilik rumahnya itu bilang kalau yang penghuni rumah itu sudah menghuni terlebih dahulu, jadi mereka tidak mau pergi, cuma mereka tidak mau mengganggu memang. Tapi kalau memang ada manusia yang mengganggu, dia juga ikut mengganggu. Penghuninya memang jahil-jahil, jadi kalau kita jangan takut lah, intinya gitu. Kalau kita takut, mereka malah seneng, bilangnya kayak gitu lah. Jadi yang bisa diambil dari cerita ini adalah kita memang di dunia ini hidup berdampingan dengan makhluk yang tidak terlihat atau makhluk kasat mata. Jadi kita saling menghargailah keberadaan mereka. Contoh saja kalau misalkan kita membuang sampah sembarangan atau membuang sesuatu, melempar sesuatu ke manusia aja, mereka kaget, mereka akan ngamuk. Begitu pula dengan yang dilakukan kakak aku. Dia membuang sebuah kapas, mungkin itu terkena sosok itu dan sosok itu kaget lalu menampakkan dirinya, bisa jadi seperti itu. Jadi kita saling menghargai keberadaan kita masing-masing, jangan buang sampah sembarangan. Mungkin itu cerita yang bisa aku bagikan kali ini. Next time aku akan cerita lagi pengalaman-pengalaman yang lain yang dialami kakak aku, atau mungkin yang aku alami sendiri. Oke, terima kasih sudah mendengarkan cerita aku. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.